Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Qala Allahu ta'ala al-karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Amma ba'du. Materi ceramah kali ini mempunyai judul Al-Quds, wilayah yang terluka. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, khususnya nikmat Islam dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam terkirim untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Selanjutnya, penceramah sampaikan wasiat untuk diri sendiri, khususnya dan untuk hadirin sekalian, dengan wasiat takwanya kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah. Quran Surah Al-Imran ayat 102. Allah mengingatkan kita untuk memuliakan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Sebagaimana firman-Nya yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Masjidil Haram tentu sangat makmur dengan jutaan jamaah haji dan umroh sepanjang masa yang datang mengunjunginya dari penjuru dunia. Bangunannya yang megah dengan lampu-lampu terang di berbagai sudut dan pendingin ruangan yang sejuk membuat jamaah teduh di dalamnya, serta jaminan keamanan dan kenyamanan selama di kawasan tersebut. Berbanding terbalik dengan kondisi di Masjidil Aqsa di kota Al-Quds, pasukan Zionis Israel membatasi, mencegah, bahkan melarang sebagian besar kaum muslimin yang hendak memakmurkan masjid kiblat pertama tersebut. Sebaliknya, pemukim ekstremis Yahudi justru dikawal pasukan Zionis untuk memasuki kompleks Al-Aqsa untuk ritual Talmud. Padahal Al-Quds Yerusalem adalah cahaya mata dan kerinduan kaum muslimin
yang tidak pernah berakhir. Al-Quds adalah kota yang diberkati, suci dalam nama dan lingkungan sekitarnya. Kota Al-Quds ini pula merupakan saksi bisu turunnya para nabi dan rasul yang menghadapi berbagai rintangan dari kaum yang ingkar kepada Allah demi menegakkan tauhidullah dan menyampaikan risalah ilahi. Al-Quds dan daerah sekitarnya yang telah menjadi tempat lahirnya peradaban selama ribuan tahun, hiduplah banyak nabi utusan Allah seperti Nabi Ibrahim, Ishak, Nabi Yakub, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa alaihissalam. Hingga Nabi Muhammad SAW sebagai tamu terakhir ketika singgah dalam Isra Miraj yang diberkati. Al-Quds dan Al-Aqsa merupakan kabar gembira dan amanah Rasulullah SAW, kota suci yang dicintai dan disayangi oleh setiap orang yang beriman kepada Allah. Al-Quds bukanlah tanah seperti tanah lainnya. Al-Quds bukanlah masalah yang hanya menyangkut umat Islam yang tinggal di Palestina dan sekitar Masjidil Aqsa. Namun ia adalah persoalan umum yang menjadi perhatian seluruh umat Islam yang tinggal di Palestina, di sekitar Masjidil Aqsa, dan di seluruh dunia. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, saudara-saudara kita yang terkasih di Al-Quds dan sekitarnya hidup dalam kedamaian dan keamanan sejak masa junjungan kita Khalifah Umar bin Khattab. Kepemimpinan umat Islam memerintahnya dengan adil selama bertahun-tahun. Semua orang hidup saling menghormati tanpa menyerang kehidupan, harta benda, atau agama siapapun. Bahkan non-muslim pun mengandalkan keahlian kepemimpinan muslim untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul di antara mereka. Hingga kemudian runtuh seiring dengan runtuhnya kepemimpinan Turki Utsmani. Kini Al-Quds adalah luka kita yang belum sembuh dan kepedihan kita yang tidak terpadamkan. Al-Quds tidak lagi menjadi tempat tinggal yang damai sejak menjadi sasaran berbagai serangan dari Zionis Israel. Senjata tak lagi terdiam di negeri para nabi dan pembunuhan orang-orang tak berdosa dengan kebiadaban dan kebrutalan yang tak kenal ampun tidak henti-hentinya. Saudara-saudara kita di Al-Quds dan sekitarnya dan hidup di bawah praktik-praktik yang tidak manusiawi seperti penindasan, kekerasan, dan isolasi. Kebebasan hidup, beragama, dan berpikir mereka dirampas, dan identitas, kepribadian, kehormatan, martabat, dan kehormatan mereka dilanggar. Orang-orang beriman pun dicegah memasuki Masjidil Aqsa, kesayangan kita. Saat ini upaya sedang dilakukan untuk menduduki dan menyudahi Al-Quds. Ada upaya untuk menjadikan Al-Quds atau mereka sebut sebagai Yerusalem sebagai ibu kota pendudukan Israel tanpa memperhatikan kemanusiaan, norma internasional, dan hak asasi manusia. Upaya tercela dan tak dapat diterima semacam ini merupakan pukulan keras terhadap hati nurani umat manusia dan langkah berbahaya menuju pengerusakan keamanan dan perdamaian. Allah mengingatkan kita di dalam ayat yang artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya, masjid Allah, kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 114. Kondisi di Yerusalem, tepi barat hingga jalur Gaza juga masih terjajah dan terjarah hingga kini. Kehormatan mereka, terutama kaum muslimah dan anak-anak tak berdosa, dilecehkan terang-terangan. Kelaparan ini melanda besar-besaran di jalur Gaza akibat blokade yang dikenakan pendudukan Israel terhadap bahan makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan segala kebutuhan hidup manusia. Sementara para pemimpin dunia internasional tak kuasa memberikan bantuan militernya untuk membantu Palestina, serta Badan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang tak kuasa menahan veto Amerika Serikat. Negara-negara tetangga kayanya malah sebagian menjalin hubungan diplomatik normalisasi dengan bangsa penjajah.
Bagaimana tanggung jawab kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang memperingatkan kita dalam sabdanya, yang artinya tidaklah seseorang yang membiarkan seorang muslim di tempat di mana kehormatannya dilanggar dan dilecehkan, kecuali Allah akan membiarkannya di tempat yang ia menginginkan pertolongannya di sana. Tidaklah seorang yang menolong seorang muslim di tempat yang kehormatannya dilanggar, kecuali Allah akan menolongnya di tempat yang menginginkan ditolong olehnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Tak kalah tragisnya adalah bagaimana kondisi tahanan warga Palestina di penjara-penjara mengerikan Zionis. Apalagi kalau sudah memasuki musim dingin, banyak di antara tahanan tanpa dakwaan itu harus meringkuk di balik jeruji besi yang sempit dan kumuh. Betapa Rasulullah SAW telah memberikan kita dalam sabdanya, bebaskan orang yang sedang tertawan, berikanlah makan kepada orang yang sedang kelaparan, dan jenguklah orang sakit. Hadis riwayat Bukhari. Allah juga mengingatkan kita di dalam surat populer Al-Ma'un, terutama ayat 1-3, yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Begitu banyak anak-anak yang menjadi yatim piatu, begitu banyak orang-orang miskin yang memang sangat memerlukan bantuan makanan, pakaian, perumahan, dan sebagainya. Maka marilah kita segera atasi kesulitan dan penderitaan yang sedang mereka alami. Marilah kita jalankan agama dan nilai-nilai kita dan mengajarkannya kepada generasi masa depan kita. Tentang perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa di kawasan Al-Quds ini, Rasulullah SAW menegaskan, akan senantiasa ada sekelompok orang umatku, kelompok yang selalu menolong kebenaran atas musuh mereka. Orang-orang yang menyelisih mereka tidak akan membuat mereka goyah kecuali orang yang tertimpa cobaan. Sampai datang kepada mereka janji Allah Azza wa Jalla. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, di manakah mereka? Beliau menjawab, Baitul Maqdis dan sisi Baitul Maqdis. Oleh karena itu, marilah kita menjadi bagian dari orang-orang yang memuliakan, mempertahankan, menjaga dan mengawal Masjidil Aqsa di kawasan negeri yang disucikan Al-Quds. Memuliakan Masjidil Aqsa bukan semata tanggung jawab kaum muslimin Palestina saja, namun juga tanggung jawab seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Di dalam hadis disebutkan dari Maimunah pembantu Nabi SAW, ya Nabi, berikan fatwa kepadaku tentang Baitul Maqdis. Nabi menjawab, tempat dikumpulkannya dan disebarkannya manusia. Maka datangilah ia dan sholatlah di dalamnya, karena sholat di dalamnya seperti sholat 1000 rakaat selainnya. Maimunah bertanya lagi, bagaimana jika aku tidak bisa? Maka berikanlah minyak untuk penerangannya. Barang siapa yang memberikannya, maka seolah ia telah mendatanginya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam kaitan ini, kewajiban mengirimkan minyak agar menjadi penerang Masjidil Aqsa, sebuah kewajiban sepanjang masa, tentu bukan sekedar mengirim minyak dalam arti harfiah. Namun mengirim segala daya dan kemampuan, ilmu, ceramah, tulisan, statement, harta, jiwa, raga, aksi-aksi, doa, dan semua yang Allah karuniakan untuk tetap terangnya Al-Aqsa dari penodaan musuh-musuhnya. Semoga kita dapat mengamalkannya sesuai kemampuan kita masing-masing. Semoga pula para pejuang dan rakyat Palestina tetap solid dalam persatuan dan kesatuan. Allah beri pertolongan saudara-saudara kita di sana, dan Masjidil Aqsa dan Palestina dapat terbebas dari belenggu penjajahan Zionis Yahudi. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekian saja. Terima kasih. Syukran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Jazakumullahu khairan. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.